Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semua dapat diberi kesempatan dan juga kesehatan pada hari ini. Tidak lupa salawat kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Triwidodo SEMM selaku Kepala Prodi Manajemen Setiama Salatiga, dan yang kami hormati Bapak Dr. Haji Nurbaidi SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam. Baiklah teman-teman, di sini berikan kami kesempatan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dimulai dari saya, Ragil Banawati dengan NIM 2025, 101025 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yaitu, pertanyaan pertama adalah, mengapa agama Islam dapat dijadikan sebagai pandangan hidup atau way of life bagi manusia modern di tengah arus globalisasi dan modernisasi? Jawabannya adalah, agama Islam dapat dijadikan sebagai pandangan hidup karena agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan moral. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang membawa banyak kemajuan, sekaligus tantangan seperti krisis moral, individualisme, dan gaya hidup bebas, Islam hadir sebagai pedoman yang seimbang. Islam mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Nilai-nilai Islam bersifat universal, rasional, dan relevan untuk semua zaman, sehingga dapat dijadikan filter bagi manusia modern dalam penyaring budaya luar agar tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan menjadikan agama Islam sebagai way of life, manusia modern memiliki arah hidup yang jelas, tidak hanya mengejar kemajuan materi, tetapi juga menjaga nilai spiritual dan kemanusiaan. Itu tadi jawaban pertanyaan nomor 1 dari kelompok 1. Berikutnya pertanyaan nomor 2 dari kelompok 1, yaitu bagaimana penerapan nilai-nilai Islam seperti tauhid, akhlak mulia, dan modernisasi dalam membentuk karakter manusia modern yang beradab dan berakhlak. Nah, jawabannya adalah nilai-nilai Islam berperan penting nih dalam membentuk karakter manusia modern yang beradab, berakhlak, dan juga beriman. Di antara lain yaitu pertama ada tauhid. Tauhid menanamkan keyakinan bahwa segala aktivitas manusia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada akhlak mulia, seperti jujur, amanah, adil, dan menghargai orang lain menjadi dasar dalam kehidupan sosial. Yang ketiga ada moderasi, yaitu wasatiyah, seperti moderat mengajar keseimbangan, tidak berlebihan, dan tidak ekstrim. Nilai ini penting agar manusia modern dapat bersifat toleran, terbuka terhadap perbedaan, serta mampu hidup damai di tengah masyarakat yang menjemur. Nah, teman-teman, itu tadi pertanyaan dari kelompok 1. Next, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu yang pertama adalah jelaskan pengertian ekstensi Islam sebagai pandangan hidup atau way of life bagi manusia. Nah, jawabannya adalah ekstensi Islam sebagai pandangan hidup berarti bahwa Islam hadir dan berperan sebagai pedoman menyeluruh dan mengatur kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual seperti salat dan puasa, tetapi juga mengatur cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek pribadi, sosial, ekonomi, maupun moral. Yang kedua, itu adalah bagaimana ajaran Islam membentuk sistem sosial yang berkeadilan dan beradab. Nah, jawabannya adalah ajaran Islam membentuk sistem sosial yang berkeadilan dan beradab melalui nilai-nilai dasar yang menekankan keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial. Nah, Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh ada diskriminasi atau penindasan. Beberapa bentuk penerapannya antara lain yaitu berperilaku jujur dan juga bersikap baik dalam hukum, ekonomi, maupun kehidupan bermasyarakat, kepedulian sosial melalui ajaran zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan dapat membantu kaum yang membutuhkan.
Nah, selanjutnya ada akhlak dalam bermasyarakat, seperti saling menghormati, tolong-menolong, dan menjaga hak orang lain. Selanjutnya ada musyawarah, yaitu Islam mendorong penyelesaian masalah melalui dialog dan kesepakatan bersama. Nah, dengan penerapan ajaran tersebut, Islam mampu membentuk masyarakat yang tidak hanya tertib dan adil, tetapi juga beradab, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berikutnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, kepada Habibah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ragil. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 5. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama yaitu bagaimana Islam memberikan pedoman hidup dalam menghadapi masalah sosial dan moral di zaman modern. Islam memberikan pedoman hidup melalui Al-Quran dan juga hadis yang berisi prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan juga kepedulian sosial. Dalam menghadapi masalah sosial modern seperti individualisme, ketimpangan sosial, dan juga krisis moral, Islam menekankan pentingnya akhlak mulia, serta sikap tolong-menolong. Selain itu, Islam mampu memberikan solusi terhadap persoalan baru, misalnya etika bermedia sosial, ekonomi digital, tanpa meninggalkan nilai dasar syariat. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa nilai-nilai Islam tetap relevan bagi manusia modern di tengah perkembangan teknologi dan juga budaya? Nilai-nilai Islam bersifat universal dan sepanjang zaman seperti kejujuran, keadilan, disiplin, tanggung jawab. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan budaya, nilai-nilai ini justru menjadi penyeimbang agar manusia tidak kehilangan arah moral. Islam mengajarkan penggunaan teknologi secara bijak, tidak merugikan orang lain, serta tetap menjunjung etika dan kemanusiaan. Karena fokus Islam adalah kemaslahatan manusia, maka ajarannya tetap relevan untuk membimbing kehidupan modern agar lebih bermakna, aman, dan juga bermoral. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 7 yang pertama yaitu, bagaimana Islam dapat menjadi pedoman hidup yang relevan bagi manusia modern? Islam tetap relevan bagi manusia modern karena ajarannya bersifat universal dan juga fleksibel. Al-Quran dan hadis memberikan prinsip dasar kehidupan seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi perkembangan zaman. Islam mampu menjawab persoalan-persoalan modern seperti teknologi, ekonomi, dan sosial tanpa meninggalkan nilai syariat. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga menjadi pedoman dalam berpikir, bersifat, bersikap, dan bertindak di tengah kehidupan modern. Selanjutnya yang kedua yaitu, apa nilai-nilai Islam yang membantu manusia modern dalam menghadapi tantangan kehidupan? Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid yaitu menumbuhkan keyakinan dan ketenangan batin dalam menghadapi tekanan hidup. Yang kedua yaitu kejujuran dan juga amanah, yaitu membangun kepercayaan dalam dunia kerja dan juga sosial. Yang ketiga yaitu keadilan. Keadilan untuk mendorong sikap adil dalam mengambil keputusan dan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu kesabaran dan ikhtiar, yaitu membantu menghadapi masalah dengan usaha maksimal dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya yaitu toleransi. Toleransi untuk menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat modern. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vina. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama yaitu, bagaimana Islam menghadapi perkembangan teknologi di era modern tanpa meninggalkan ajarannya? Jawaban dari kami yaitu, Islam memandang teknologi sebagai sarana atau wasilah yang bersifat netral, sehingga pemanfaatannya bergantung pada tujuan dan cara penggunaannya. Umat Islam diperbolehkan memanfaatkan perkembangan teknologi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip Islam seperti menjaga akhlak, kemaslahatan, serta menghindari mudarat menjadi pedoman utama dalam menyikapi teknologi, sehingga kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk dakwah, pendidikan, dan kesejahteraan umat tanpa meninggalkan ajaran Islam.
Lalu pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana umat Islam bersikap di tengah pengaruh globalisasi dan budaya? Jawabannya adalah di tengah arus globalisasi dan masuknya berbagai budaya, umat Islam dituntut untuk bersikap selektif dan bijaksana. Budaya asing yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dapat diterima, sementara yang bertentangan dengan akidah dan akhlak harus disaring dan ditolak. Dengan memperkuat keamanan, pemahaman agama, serta identitas keislaman, umat Islam dapat berinteraksi secara terbuka dengan dunia global tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertama yaitu bagaimana Islam memberikan solusi terhadap krisis spiritual dan moral yang dihadapi manusia modern. Islam memberikan solusi terhadap krisis spiritual dan moral manusia modern dengan menekankan penguatan iman, ibadah, dan akhlak. Melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah, Islam membimbing manusia untuk memiliki tujuan hidup yang jelas, menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dengan kembali kepada nilai-nilai spiritual tersebut, manusia modern dapat menemukan ketenangan batin dan membangun perilaku yang bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pertanyaan kedua yaitu bagaimana Islam memandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern? Jawabannya, Islam memandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sesuatu yang positif dan sejalan dengan ajaran agama, selama dimanfaatkan untuk kebaikan umat. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, berpikir kritis, dan mengembangkan pengetahuan sebagai bentuk ibadah. Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap harus diarahkan oleh nilai-nilai etika dan moral Islam agar tidak disalahgunakan dan tetap membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami jawab dan kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.